Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Pinky Amalia, NIM 223141117 dari kelas PGMI 2D akan mempresentasikan dua materi dalam bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Khalifatul Hasanah MPDI. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian pendekatan psikoanalisis. Menurut Corey, psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotis. Sedangkan menurut Willis, psikoanalisis meliputi 3 aspek penting. Yang pertama sebagai metode penelitian proses-proses psikis, yang kedua teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis, dan yang ketiga sebagai teori kepribadian. Pembahasan yang kedua yaitu hakikat manusia dalam psikoanalisis. Hakikat manusia dalam psikoanalisis yang pertama anti-rasionalisme, yang kedua mendasari tindakannya dengan motivasi yang tak sadar, konflik, dan simbolisme. Yang ketiga, manusia secara esensial bersifat biologis, terlahir dengan dorongan-dorongan instinktif, sehingga perilaku merupakan fungsi yang di dalam ke arah dorongan tadi. Yang keempat, semua kejadian psikis ditentukan oleh kejadian psikis sebelumnya. Yang kelima, kesadaran merupakan suatu hal yang tidak biasa dan tidak merupakan proses mental yang berciri biasa. Yang keenam, pendekatan ini didasari oleh teori Freud, bahwa kepribadian seseorang mempunyai 3 unsur, yaitu ID, ego, dan superego. Yang selanjutnya, tujuan pendekatan psikoanalisis. Secara umum, untuk membantu konseli agar mampu mengoptimalkan fungsi ego sehingga kecemasan atau konflik-konflik intrapsikis mampu ditangani secara realistis dan tidak banyak pada tuntutan nafsu. Secara khusus, menurut Becker, yang pertama meningkatkan kesadaran dan kontrol ego, yang kedua memahami sifat dan macam-macam mekanisme pertahanan ego, dan yang ketiga mengembangkan kemampuan untuk membentuk hubungan yang akrab dan sehat. Menurut Sayekti Pujosuwarno, yang pertama untuk menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus. Yang kedua, untuk membentuk kembali struktur karakter individu. Pembahasan yang keempat yaitu kelebihan dan keterbatasan pendekatan psikoanalisis. Yaitu, konselor bisa mengetahui masalah pada diri konseli, mampu membantu konseli mengetahui masalah, menolong konseli mendapatkan pengertian, membantu kembali kepribadian konseli, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran dan kontrol ego. Kemudian keterbatasan pendekatan psikoanalisis juga ada 5. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan dalam terapi terlalu panjang. 2. Diperlukan konselor yang benar-benar terlatih. Yang ketiga, pandangan yang terlalu deterministik. Yang keempat, terlalu menekankan pada libido. Yang kelima, pengalaman masa kecil sangat menentukan. Langsung saja materi yang kedua yaitu pendekatan client center dalam bimbingan dan konseling. Client center adalah terapi yang berpusat pada diri konseling, yang mana seorang konselor hanya memberikan terapi serta mengawasi konseli pada saat mendapatkan pemberian terapi tersebut agar konseli dapat berkembang atau keluar dari masalah yang konseli hadapi. Konsep-konsep pokok client center. Yang pertama, hipotesis penting pendekatan berpusat pada pribadi. Yang kedua, kepercayaan terhadap proses kelompok. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Yang keempat, empati, yaitu kemampuan untuk memasuki dunia subjektif orang lain. Yang kelima, penghargaan pribadi tanpa syarat dan kehangatan. Yang keenam, keaslian dan pengungkapan diri. Yang ketujuh, rasa hormat, yaitu sikap menghargai orang lain sebagaimana aslinya. Yang kedelapan, kekonkretan, yaitu kekhususan dalam mendiskusikan perbedaan. Yang kesembilan, kesegaran atau imediasi, yaitu percakapan Anda, aku. Yang kesepuluh, konfrontasi, yaitu usaha untuk menunjukkan perbedaan. Ciri-ciri pendekatan client center. Yang pertama, ditujukan pada kesanggupan konseli dalam memecahkan masalah. Yang kedua, aspek emosi dan perasaan atau feeling merupakan sasaran konseling. Yang ketiga, keadaan individu dengan kondisi sosial psikologis yang sekarang merupakan titik tolak konseling.
Yang keempat, menyesuaikan antara ideal self dengan actual self merupakan tujuan proses konseling. Yang kelima, peran aktif saat konseling dipegang oleh konseli, sedangkan konselor hanyalah pasif reflektif. Lalu, apa aja sih peran client center itu? Ada 4. Yang pertama, memberikan penghargaan positif. Yang kedua, mendengarkan dan mengobservasi lebih jauh. Yang ketiga, memberikan pemahaman empatik. Dan yang keempat, peduli dan ramah. Tujuan pendekatan client center. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. Yang kedua, kepercayaan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, dapat melakukan evaluasi internal. Dan yang keempat, kesediaan menjadi satu proses konseling. Lalu, teknik pendekatan client center. Yang pertama, akseptansi atau penerimaan. Yang kedua, understanding atau memahami. Yang ketiga, respect atau rasa hormat. Yang keempat, reassuransi atau meyakinkan. Yang kelima, encouragement atau dorongan. Yang keenam, limited questioning atau pertanyaan terbatas. Dan yang ketujuh, reflection atau memunculkan pertanyaan dan perasaan. Baik, sebagai gambaran, saya akan memberikan contoh kasus yang berhubungan dengan psikoanalisis di kehidupan sehari-hari saya di rumah. Jika dilihat dari sistem ID, contoh adik saya seorang laki-laki berumur 10 tahun masih duduk di kelas 4 SD. Jika sedang di rumah, dia selalu ingin membeli jajanan di luar rumah seperti snack, jajanan yang digoreng, es sirup, dan lainnya. Karena adik saya kecil dan mudah sakit, maka oleh ibu saya dibatasi jajanannya. Tetapi namanya juga anak kecil, pasti jika ada sesuatu yang diinginkannya, pasti dia akan berusaha mendapatkannya. Apapun cara yang akan digunakan, mungkin dengan wajah marah atau bahkan melempar barang karena kesal. Jika dilihat dari sistem ego, ketika adik saya lapar, maka dia akan bertindak dan berpikir bagaimana rasa lapar itu hilang dengan membeli jajanan di luar. Pemikiran adik saya untuk menghilangkan rasa laparnya itu menunjukkan bahwa sikap ego karena ia bergerak berdasarkan prinsip realitas dan menyesuaikan diri dengan realita. Jika dilihat dari sistem superego, ibu saya telah mengontrol adik saya dengan melarang tidak boleh membeli jajanan di luar rumah. Tetapi apabila superego telah terbentuk, maka kontrol dari dirinya sendiri akan keluar dengan memaksa ibu untuk mengizinkannya membeli jajanan di luar rumah. Perspektif dan psikoanalisis memberikan cara baru untuk memandang beberapa contoh semua tindakan kita yang memiliki suatu penyebab. Tetapi penyebab itu lebih sering merupakan tindakan bawah sadar kita. Contohnya, jika kita masuk ke tempat yang gelap, seram, dan dingin, maka secara tidak langsung alam bawah sadar kita terbentuk dengan timbulnya rasa takut dan merinding. Sekian contoh kasus yang dapat saya berikan. Semoga dengan kasus ini, kita semua bisa mengontrol diri untuk membentuk pribadi yang sehat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.